DI Oh iya, didikte ya. DIN D D A A. pakai ada hati di belakangnya. Boleh. Mungkin buat kita kayak main asal. Ya nanti aku janji gitu. Belum tentu bisa ditepatin sebenarnya. Sementara orangnya kan udah serius kan. Oh. PHP dong. Iya. Nah PHP itu bisa fatal loh guys. Dari premis film sudah menyinggung kita ya. Itu dia, akhirnya kontrak diperpanjang sampai 2 episode. Asik. Sepertinya Bapak Robis puas ya dengan kinerja kita yang biasa-biasa itu. Sebenarnya bukan puas, Apa? lebih ke masih berharap. Iya, Ini masih akan berharap. ada perubahan. Gitu. Karena ada demanding dari warga. Iya. Iya. Karena udah aku nonton video kemarin, Ah. 15 jam tayang masih 14.000, lebih banyak jamnya. Emang segitulah kemampuan Iya, kita iya. teman-teman ya. Enggak. Kayaknya beda deh. Kayaknya udah beda ya? Kali ini beda ya? Mudah-mudahan lah. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di divisi pengadaan bersama Boris Bokir. Buat Ristek, buat kritik. Itu demensia. Boris Bokir itu udah nama satu orang. Jadi ya, berarti kita nih kalau di lembur kota nggak yang kayak Dragon Ball yang ini? Fusion. Iya. Kita jadi Boris. Oh iya. Jadi ganteng. Kalau digabung, kalau dipisah jadi jelek gini lah. Masalahnya Apa? nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah. Yang berbahaya tidak perlu Iya. diingin. Dan sekali lagi, ini adalah divisi pengadaan di mana kami berdua akan menjadi penyortir hiburan, jasa dan barang yang masuk ke Negeri Plus 26. Dan kali ini ada apa benar? Ada apa yang akan kita sortir? Nah, ada sebuah vendor lah dibilang ya. Sedang ikut tender negeri kita ini. Oke. Ada hiburan yang ingin masuk ke Negeri Plus 26. Apa itu? Sebuah film. Film. A film by siapa nanti dikasih tahu. Iya. Jadi kita harus karena apa? kita tergabung di komunitas PAS ya. Apa itu? Pasukan aktor satu scene. Tiap syuting satu scene mulu. Dikasih dua, enggak, aku satu aja. Iya. Nolak kita Emang dikasih nolak. banyak Iya, scene. jadi kita akan menyortir. Mereka akan presentasi nanti. Ah. Kita akan tanya dan kita sortir apakah film ini layak tayang di negara kita. Oke. Gitu. Oke. Oke, kalau begitu langsung saja kita undang para pemerannya. Halo, kenapa jelek? Nih lihat nih, aku mau pamer. Aku punya sikat gigi baru merek Ciptaden. Bentar lagi akan ada orang ketiga di rumah kita karena aku membelah diri. Nah, aku membuat jus wortel. Cukurukuk. Menurut gue pasti ada sesuatu di rumah lo. Garam halus. Aku minta bantuan sama paranormal. Kenapa kamu minta tolong sama begituan? Mending sama para penonton di Plus 26. Nek, tumpah chatnya. Lagian nenek kalau haid jangan jalan-jalan, Nek. Yang punya rumah ini tidak terlibat politik dinasti. Kalau setan ini niatnya maju, pasti dia harus minimal jadi wakil wali kota. Gelap lagi. Kok belum diisi tokennya? Bagi siapa nih? Di koncet. Kamu ambil dukun. Dukunnya nggak noleh. Ya ini konsekuensinya. Ih, anak siapa ini? Oh iya, aku cuma takut aja kalau urusannya belum selesai, tapi datanya udah hilang, belum sempat di backup lagi. Kominfo. Aduh. WC cowok ini. Aduh. Baru diisi tokennya, Bah. Aduh. Han, pukul dong. Nanti ya, 4 Juli 2024 di bioskop. Oke, ini dia kedua orang yang sedang berusaha memasukkan filmnya ke Negeri Plus 26, teman-teman. Asik. Selamat datang. Film. Tapi kalau kita bilang film, tergantung lidah aja. Iya. Dan saat ini sudah kedatangan Natasha Wilona dan juga Mbak Verdi Britane. Mereka kayak nongkrong bawa supir ya kan? Bodyguard sih. Bodyguard. Lebih kayak lagi disandra sih sama dua maling. Kita pakai mobil jeep menculiknya. Ya, terima kasih sudah datang untuk kalian berdua yang sudah
sudah syuting ya? Sudah? Ya udah dong. Kok promo dulu aja, nanti bikin gitu. Asbun aja, asbun. Oke, kenapa kalian ingin memasukkan film ini ke Negeri Plus 26? Hai semuanya, aku Natasha Wilona berperan sebagai Sharon di film Janji Darah. Sharon. Sharon. Janji Darah namanya ya? Yes, betul. Gitu ketawanya agak nakutin ya. Agak nakutin ya ketawanya. Lebih horor. Buat apa ditulis? Aku lupa. Takut lupa. Kita takut lupa. Karena emang Abang tahu kan? Ikatan kita super sekian detik. Iya, abang tahu batas memori kita kan. Silakan selanjutnya. Halo, aku Vergi Britani dan aku berperan sebagai Dinda. D-I-N Oh iya, didikte ya. D-I-N D-A pakai ada hati di belakangnya. boleh. Kayak ini. Grogi. Nulis Dinda aja. Karena ini kita baru pertama kali ada tamu yang ingin memasukkan jasa hiburan ke negeri ini. Cantik pula. Iya. Gitu. Kita jadi kaget pagi-pagi nengok artis film kan, kaget juga gitu. Makanya kita ingin bertanya-tanya kenapa kalian ingin memasukkan film ini ke Negeri Plus 26. Apa sih kelebihannya? Apa sih Filmnya- Janji Darah ini tentang apa gitu? Oke. Dari Vergi dulu. Oke, silakan. Mungkin karena kita ingin menyampaikan, ini yang serius dulu ya. Iya. Oke. Kita mau menyampaikan pesan bagaimana kita itu harus belajar untuk tidak boleh melontarkan janji hanya karena asbun aja. Karena orang yang menerima itu akan memegang janji itu. Jadi mungkin buat kita kayak main asal, ya nanti aku janji gitu, belum tentu bisa ditepatin sebenarnya. Sementara orangnya kan udah serius kan, PHP dong. Iya. Nah PHP itu bisa fatal loh guys. Dari premis film sudah menyinggung kita ya. Kita sangat kena ini. Kita janji jam 10 soalnya. Untung kalian nyadar, makasih ya. Dari premis saja sudah menyinggung. Ini kalau yang nggak tahu konteksnya tadi kita janjian jam 10. Kita datang jam 10:30. Mohon maaf ya. Patut ditiru ya. Jangan Jangan ditiru. Kan emang harus ditunggu yang punya acara. Oh iya betul. Tapi kan kalian mikir kalian tunggu Boris Bokir. Iya PHP. Ternyata di belah dua. Oh itu cerita filmnya. Intinya tentang jangan ngasal janji ya. Iya. Jangan ngasal janji. Terus apa lagi yang membuat kita tuh pengen nonton jadinya? Dari kisah nyata. Nah, betul. Iya. Ini based on true story. Yes. Dari kisah Boleh nyata. tahu true story-nya gimana itu? Kalau diceritain nanti orang nggak nonton. Oh, dong. iya. Spoiler dong. Ini true story dari kisah si penulis atau Iya. kisah si Sutradaranya Oh, sutradaranya siapa? Pak Sentot. Pak Sentot. Jangan panjang. Jangan lihat aku. Oh iya. Pak Sentot. Tulis Pak S S E N T T O O. mantap. Sento ini. Gak enak gitu. Udah langsung Iya, gak enak nih. Pakai D aja ya ujungnya ya. Oke. Jadi ini tentang janji darah, intinya tadi yang disebutin tadi tentang ya jangan asal janji lah. Dan ini adalah kisah nyata. Ya. Dan di sini peran si Sharon ini sebagai Aku sebagai istri dari Rehan. Rehan itu diperanin sama Emir Mahira, tapi dia nggak bisa hadir karena lagi sakit. Dan karakternya itu kita newly couple yang baru banget wedding dan lagi berharap punya keturunan. Sampai akhirnya si Sharon ini hamil. Oke. Nah, tapi setelah hamil ini kayak mulai banyak kejadian-kejadian yang di luar Nurul. Berarti putri ya. Ke putri soalnya di luar dulu kan. lebih ke putri ya. Iya. Lanjut. Pak Jawa biasanya itu. Terus kenapa? Tunggu, ini berarti kan janji darah dari namanya akan jadi horor harusnya ya. Akan jadi horor. Dan kita tahu film horor itu udah begitu banyak di Indonesia. Dan biasanya ciri khas film kita adalah begitu banyaknya jump scare di setiap scene-nya. Asik. Si paham tuh. Si paham. Enggak, ini namanya mendelay durasi. Jadi agak dipanjangin pertanyaannya. Apakah di sini akan atau adakah scene jump scare yang cukup membuat kita adil gitu?
kaget gitu. Ada, dong, ada, iya. ada. Ya. Karena pas Pasti take-nya ada. sendiri jump scare beneran, ada yang sampai kaget beneran. Nah, Iya. gimana? Mah, dia lagi take Lagi take, si aktornya kaget, sampai jeritnya lebay banget. Gara-gara jerit, yang ngagetin ikutan jerit. Jadi jadi kayak film komedi ya. Iya. Oke. Berarti kayak take an action. Gitu semua. Kaget semua dong. Berarti emang di setnya aja udah serem ya? Iya lumayan. Wow. Iya, bener. Betul. Terus Kak ini manggilnya apa? Virgi. Betul-betul kayak saya. Ini nih, udah datang telat, nggak sempat ke briefing. Ini kan Virgi kan ini film horor jadi hantunya kan? Iya. Jadi hantunya. Pernah nggak sebelumnya syuting film horor yang jadi hantu? Pernah. Pernah. Aku udah 6 horor. 6 horor. Jadi antara aku jadi, kalau yang bener-bener pure jadi setan tuh kayaknya ini doang. Oh. Kalau yang lainnya lebih ke kesurupan sih, jadi beda-beda. Ya kalau jadi bener-bener jadi setan ini, yang lain kesurupan. Oh. Ada tantangannya nggak? Kan biasanya hanya jadi medium untuk si setannya masuk, sekarang jadi setannya sendiri. Ada sih, kayaknya tantangannya lebih ke kostum deh. Oh. Terbang? Terbang emang bisa dia. Iya. Emang bisa nggak menantang gitu. Itu nggak menantang, itu Memang bisa. Itu nanti Memang naik bisa. sendiri gitu. Tapi kebalik kaki di atas. Waduh. Lebih ke kostumnya sih. Kemarin sih sempet yang jadi agak sedikit tantangan buat aku tuh, aku harus pakai soft lens putih kan. Oke. Oh, iya. Dan nggak kelihatan lagi. Itu buram banget tuh. Dan Oh, gitu. namanya horor kan setnya kan remang ya. Iya. Jadi gelap. Hmm. Jadi semuanya tuh siluet. Hmm. Apalagi orang zaman sekarang pakai baju hitam semua kan. Iya. Jadi gue makin nggak bisa ngeliat. Wow. Jadi makin jadi kalau lagi Hantu briefing rabun atau ya. apa, aku tuh selalu gini, cikarukut. Misalnya dia ngomong sama aku, break. memastikan. Aku kayak, Oh gitu. Yang mana? oh Milo, oh iya. Kenapa? Itu kita jadi takut beneran dong. Iya. Udah di Dengan- makeup dengan- setan gitu Iya, ya. terus gini. Iya, ini aja Iya. udah serem. Oh gitu ya. Kalau si Kak Natasha sendiri udah pernah jadi memerankan karakter setan? Belum pernah. Belum. Ini selalu jadi korban ya, warga jadi korban ini ya. Kalau jadi manusia ya korbannya gitu. Tapi film yang ini tuh beda karena walaupun jadi korban, tapi ada konflik dan ada perlawanannya gitu loh. Betul. Dan nggak yang kayak cuma sekedar hantu ngagetin aja, tapi emang bener-bener ada drama ceritanya, ada alasannya kenapa orang ini begini, kenapa dia begini, kenapa aku diginiin, semuanya ada. Jadi bukan yang kayak receh-receh gitu loh. Oke. Dan ini udah film horor ke berapa? Kalau tadi Kak Virgin 6, Aku 5. kelima. Iya. Ini baru bareng berdua Yes. film. Oke. Terus Biasanya kenapa? Biasanya kan kalau film-film horor tuh biasanya ada selalu ada cerita kayak ada kru yang kesurupan, ada cast yang diganggu-ganggu. Kalau di film Janji Darah ini ada yang gitu-gitunya juga nggak sih? Kita untungnya enggak ya. Aman-aman. Soalnya juga setiap lokasi selalu dijagain sama Mas Sentot kan. Kebetulan saudara kita, Mas Sentot Sahid ini emang indigo juga. Kenapa ya? Enggak, kita agak bahaya mendengar kalau tanpa Pak. Pak Iya. S saja, Pak S. Pak S. Ini bukan salah kalian, memang otak kita aja yang salah. Ya, memang. Iya, aku pun juga sempat ada momen, waduh, Pak S deh. Gitu. Iya. Iya. Karena agak gimana gitu aja. Apa tadi Pak Sentot, Pak S ini Dia yang adalah ngejagain lokasinya, karena dia yang beneran indigo. Dia beneran bisa Oh. bawa anak apakah aja. indigo itu memang bisa ngejaga atau hanya ngelihat? Beda-beda sih. Kayak tergantung ilmunya. Iya, tergantung. Iya. Ada indigo Iya, yang bisa levelnya. ngejaga, ada indigo yang bisa ngobrol aja sama Bener. ada indigo yang nggak bisa apa-apa. Berarti nggak indigo. Itulah kita nggak indigo. Di home. Oke, lalu kenapa kalian milih atau mau untuk main di film ini? Dibayar. Udah pasti. Betul. Iya. Selain alasan ekonomi, Iya. gimana? Ya, kalau dari aku pertama karena ini based on true story dari sutradaranya. Jadi sutradaranya sejak awal ketemu ngobrol kayak kita Iya, makan iya. malam bareng langsung ngejelasin dan langsung punya visi misi yang bagus menurut aku untuk film ini. Dan ini juga bisa dibilang
kalau film berdasarkan kisah pengalaman pribadi itu pasti akan digarapnya juga sepenuh serius. hati Iya, iya, dan iya, benar. serius. Jadi ya itu yang membuat aku makin yakin. Berarti ketika pertemuan pertama inilah apa namanya? Langsung jatuh cinta. Ya, langsung ketika dikasih tahu cerita aslinya begini, langsung jadi udah aku ikut main gitu. Iya, kan sebelumnya juga udah dikasih sinopsis dan sinopsisnya juga oke. Makanya pas baca skenario nggak nyangka bahwa makin bagus lagi ya kan. Dan apalagi Pak S itu tuh sangat open untuk discussion. Jadi walaupun ini true story kan, tapi nggak mungkin 100% Iya, benar. persis kan. Iya. Ada sisi-sisi dramatisirnya. Nah, jadi perbedaan antara dramatisir untuk kebutuhan film sama mana yang sesuai dengan cerita tuh discussion-nya tuh jelas banget. Ini gimana orang yang ada di lokasi tiap hari. Iya, Jadi iya. ada apa-apa dikit, Pak, ini gimana ya? Pak, ini gini-gini ya. Terus pas selama reading juga kalau kita ada input, Pak S itu mau banget Mau nerima nerima. gitu. Jadi Kalau- open untuk semua case Open. ya. Kalau misalnya udah agak terlalu jauh dari Benang merah. benang merahnya, itu sama dia juga kayak enggak itu udah kejauhan. Tetap kamu penting sih untuk ngikutin bagian sini. Oh, oke, siap. Oh gitu. Berarti diskusinya cukup berjalan lancar ya. Ya. Berarti nggak ada masalah yang ini dong ketika syuting kayak apa perang dingin atau kayak nggak Enggak suka sama sih. dia gitu Kita ya. pas syuting menyenangkan, kompak, terus juga antara kru sama pemain semuanya kompak banget. Oh. Happy banget pas Kan syutingnya. aku kan nggak bisa ngelihat ya sama syuting ya. Oh, nabrak dong berarti pas jalan. Itu jadi Kan terbang. Oh iya. tetap nabrak tapi. Ferdi, ayo, oke. Nabrak AC. Sorry. Aku lagi jadi misalnya pas lagi take, itu kan aku pasti dituntun kan. Iya. Nah itu tuh banyak banget yang baik. Nanti tiba-tiba aku cuma begini doang. Nanti tiba-tiba ada yang megang tangan aku nuntun. Walaupun ada yang suka kurang ajar sih. Tiba-tiba nuntunnya kemana gitu. Waduh, itu berlebihan ya, Anda. Tapi yang nonton tuh orang nggak tuh kira-kira? Semoga ya. Iya juga lagi. Iya. Iya juga lagi. Tahu ya, Sam. Iya. Oh iya, jangan-jangan Jangan-jangan. itu Ya, adalah nggak bisa sisi lihat horor. nih. Iya. Yuk kerjain yuk. Cuman hantunya Gitu. bete, dituntut kok nggak takut anak ini ya. Iya. Kok gue diajak itu ngobrol, diantara bacot banget nih anak. Oh. Enggak. Ribet. Oh ya. Berarti ini akan tayang di Bioskop. tahun ini 4 Juli. 4 Juli. 4 Juli. Oke, 4 Juli akan tayang namanya Janji Darah. Betul. Yes, betul. Jadi pokoknya semuanya wajib nonton ya. Ya. Jangan lupa, kamu juga harus nonton kalian berdua. Nah, itu Iya, baru kita mau harus aku nanya nonton. nih. Kalau aku sebenarnya bukan tipikal yang suka nonton horor. Aku nggak tahu ya untuk teman-teman no offense, tapi aku nggak nangkap serunya nonton horor. Karena Kenapa sih? kau bayar untuk ditakut-takutin. Seru tahu. Itu kan banyak orang yang begitulah yang seperti saya. Atau mungkin gini, hiburan yang cocok buat kau tuh bukan yang jump scare, mungkin komedi Iya, atau apa, kartun gitu-gitu. yang agak lain ya. Iya. Ya, kalau itu masuk hantunya, Masuk. hantunya pun kenal ya, Wak. Jadi nggak takut gitu. Iya. Nah, untuk yang seperti orang-orang kayak aku nih, dari Kak Natasha dan Regi, apa yang membuat kami boleh atau jadi pengen nonton? Cerita dramanya. Ah. Itu kasihan banget. Persentase drama dan horor berapa? 50-50 ya. 50-50 lah. oke. kalau Jadi lebih. dari tengah ke akhir itu masuk drama ya. Nah itu ceritanya tuh, lu nggak bisa. Jadi spoiler kalau lagi. ekspektasinya Iya, jangan, kayak jangan. ini adalah horor yang super menyeramkan, definitely not. Oke. Tapi ini horor yang ada drama dan ada alur ceritanya. Kayak gitu. Oh. Dramanya bener-bener kasihan sekali kayak terus mencengangkan kayak gitu. Bener-bener. Nanti aku jadi penasaran. Nanti aku akan nonton coba. Mungkin tapi di scene-scene jump scare-nya aku akan lebih ke tutup mata ya. Aku terserah lah kalian bilang muka seram tapi penakut. Tapi memang nggak suka aja aku ditakutin. Tapi kan Kak Virginie kan kita ngomongin teknis pas syuting lah. Kak Virginie kan jadi hantunya kan gitu kan. Itu emang berarti setiap mau datang ke set di make up lagi tuh Iya. jadi hantu. Berapa lama tuh make up-nya biasanya? Tergantung soalnya ada beberapa fase kan, tapi sekitar 2 jam. Anjir. Berarti selama syuting Iya. gitu posisinya jadi hantu terus ya? Ya. Yang kalau sebenarnya kan kalau di makeup kan aku cuma diem doang ya. Iya. Cuman diem terus bawel aja yang ngomong gitu. Yang ribet tuh pas pulang kan makeupnya penuh. Oh, Ya kan digambar-gambar lah, kadang nanti ada darahnya apa segala macam. Jadi setiap pulang itu harus mandinya cuci rambut. Dan waktu itu pas syuting tuh rambut aku sepantat. Jadi setiap pulang syuting tiap hari aku tuh harus cuci rambut tiap hari. itu yang ribetnya ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini kan, ini aku nggak tahu, ini personal aja.
menurutku hantu Indonesia tuh seram-seram. Seram-seram. Apalagi ketika difilmkan. Mungkin kayak Thailand oke lah lebih seram juga gitu. Tapi kayak penampakan setan-setan Indonesia itu selalu kayak serem kali gitu. Nah, referensi kakak untuk bisa memerankan setan-setan ini dari mana? Pertama dari Kan ini pertama laginya. Jadi Jadi karakter setan, setannya. dari film-film, of course dari film-film yang aku udah pernah nonton, sama ngulik-ngulik sendiri aja sih. Oh, nggak ada satu karakter kayak aku harus lihat Susana gitu. Nggak. Enggak sih, ngulik-ngulik sendiri sih akhirnya. Nah, aku tuh sama kayak Willow seneng nonton film horor. Iya. Jadi tanpa sadar tuh referensi tuh udah terekam sendiri di Bener, otak. bener. Oh gitu. Udah kebayang lah. Udah kayak kebayang. Selain film ini, film horor favorit kalian? Banyak. Aku Insidious. Wah. Aduh, itu. Hereditary. Aku Hereditary oke, tapi nggak yang gitu. Aku lebih suka yang horor-horor kayak Insidious. Kalau nggak Conjuring. 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 Mantap banget tuh Conjuring tuh. Sama mungkin dulu paling Drag Me to Hell. Oh iya. Oh, tapi Drag Me to Hell itu yang nyermin audionya. Audionya Semuanya tuh sih nyermin kayak, maksud aku apa bentuk-bentuk si setan iya, neneknya itu si segala nenek macam tuh kan Baganusnya kayak itu, iya. serem banget. Sebentar kan kayak jadi fokus ngobrol berdua dah. Iya. Kita ternyata referensi film horor kita nggak ada ya. Aku cuma tahu Insidious sama Conjuring. Soalnya Dan- sebenarnya emang bener, film itu tuh tergantung referensi. Tiap Iya. orang tuh punya referensi beda-beda. Iya, Jadi iya, kita iya. nggak bisa maksain orang buat lo harus suka film ini. Iya, benar. Karena bisa jadi pas kita tonton B aja ada orang yang ngerasa nonton relate banget. Iya. Iya sama kayak ini. Kalian nonton filmnya sampai habis dong. Iya. Aku Insidious sama Conjuring tengah, nggak sampai setengah keluar Cabut. aku. Iya. Nggak. Sama kayak aku pernah punya satu sutradara, dia kalau nonton Avengers tidur. Hah? Karena bagi dia too boring. Maksudnya terlalu kayak super fantasi yang sampai di titik dimana unbelievable. Oh, kayak papaku nonton Resident Evil, Iya. tidur. Wah. Malah dibilang tadi film nembak-nembak ya? reference masing-masing. Iya. Padahal kan audionya tur gitu ya. Parah. Oke. Oh, The Nun juga. The Nun serem, tapi aku yang pas udah Oh, The ketiga Nun, keempat aku kurang suka. Iya. Iya kan? Pokoknya Tapi Conjuring aku ada tetap paling suka falaknya. Janji Darah sih. Oh iya, mantap. Janji darah. Janji Darah tuh paling. Ini bukan lagi mau promo Janji Darah. Oh iya. Iya. Enggak, kita kan Betul. maksudnya kan seperti namanya Janji Darah ini akan menjadi film yang di atas Conjuring. Amin. Amin aja. Yang penting yakin. Tahu sih habis ngomong. Enggak, kita doa. Kita doa, kita berharap. Karena ini demi tamu dan keterlambatan saya akan menonton film sampai habis. Asik. Dan bentar lagi harus cabut nih tamunya nih. Oh iya, Oh sorry. iya. Dan ini pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Ini di luar konteks film ya. Aku cuma mau cerita aja. Tadi saya ada sepersekian detik Kak Virgi riset. Ternyata kakak ini cucunya Pak Bondan ya. Betul. Wih, Pak Bondan yang maknyus Bonar. serius. Serius. Cucu kandung. Sebenarnya cucu tiri sih, tapi emang support dia udah jadi papa tirinya mamaku tuh dari mama umur 7 tahun. Jadi ya Respect. sudah opa lah. Pak Aku Bondan. malah nggak tahu, kalian lebih tahu ya. Iya, tadi kan waktu ngelamun ada buka-buka Wikipedia, oh ternyata itu cucu Pak Bondan. Ini ya, saya ada cerita Kak. Saya kan di Medan. Ibu saya itu adalah ibu-ibu yang FOMO-nya nauzubillah. Jadi pernah suatu hari Pak Bondan datang ke restoran yang ada di Danau Toba. Oh. Datang mamamu. Iya. Jadi dari Medan ke Danau Toba itu 6 jam. 6 jam. Karena Pak Bondan kita nonton nih di Trans TV kan saat Iya, itu kan iya. kita nonton. Ih, Pak Bondan ke situ. Datang kita ke situ. Oh, kau ikut sama mamamu? Ikut aku dia. Dipaksa. Udah habis itu makan, udah pulang kita happy semuanya. Oh iya. Cuman pengen nengok Pak Bondannya aja. Pak Bondannya bahkan nggak ada. Udah tayang. Oh, Episodenya udah tayang. Oh. The Real Influencer itu. Iya betul. berarti mamamu nggak tahu tayang itu ya udah syuting udah selesai baru tayang gitu. Emang kepo sama restorannya Iya, gara-gara gara-gara Pak Bondan makan di situ, sekeluarga kami makan di situ menempuh jarak 12 jam pulang pergi. Emang agak Tolol keluarga itu. Oke, ini kita balik lagi ke masalah film ini akan tayang di Plus 26 di negara Plus 26. Coba kalian spill sedikit lah. Mungkin dialog atau acting kalian. Sedikit saja.
Tidak harus sesuai dengan dialog mungkin. Kamu mau nggak? Ya sulit lah aku. Iya, Enggak, Jangan. jangan. Dia kan terbang-terbang kan. Iya. Beliau nggak usah. Beliau nggak usah. Panjang dinding dia. Iya. Yang gini. Itu serem kali loh. Aku Yang ke tembok. palingan adegan pas aku lagi berantem sama suami aku aja ya. Oke. Ceritanya Bonar lagi jadi berantem. suaminya. Aduh. Di kamar nggak boleh. Iya, Bonar jadi suami. Apa ya nih konteksnya? Konteksnya jadi aku yakin banget ada sesuatu dari masa lalu dia yang belum selesai tapi dia nggak jujur sama aku. Sering gitu kan? Betulan ada. Dan Oke. betulan nama istrimu kan? Enggak anjir. Ya. Pasti. Rehan. Bonar aku. Jadi sorry, Di suami sini, aja. di sini namamu Rehan. Iya, iya, iya. Rehan Manalu. Cocok. Oke. Rehan, Yes, Aren. aku yakin banget pasti ada orang dari masa lalu kamu yang belum selesai mungkin urusannya sama kamu tapi mungkin dia belum sempat ngomong atau kamu mungkin sembunyi dari aku. Udah keempat kalinya. Ini terus yang kamu bahas. Kenapa sih nggak pernah percaya? Aku udah bilang, aku udah selesai. Aku percaya tapi kan buktinya kenyataannya beda dan hubungan itu harus dilandasi dengan keterbukaan dan kejujuran. Terus mau kamu gimana? Wis, baper Aku mau beneran. kamu jujur. Baper beneran. Jujur. Jujurlah pada. Oke. Tapi emang agak kurang enak sih ngeliatnya. Istrinya Cindo, suaminya Batak. Bando. Bando apa? Bando apa Bando? Oke. Itu mungkin akan ada. Pokoknya karena seperti dibilang tadi, dramanya ada. Yes. Dan horornya juga dapat. Jadi mungkin kalian boleh sangat disarankan lah untuk nonton ini. Bagi aku, film ini layak tayang di Negeri Plus 26. Iya, karena buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka jump scare kayak kita, ini juga menyenangkan untuk ditonton karena ada dramanya ya di Iya. di Opsi lah. Opsi untuk kalian yang tidak terlalu suka banyak scene horor, ini scene horornya dikurangin. Bukan dikurangin lah, tidak sebanyak film-film Porsinya biasanya, setara. porsinya pas gitu. Jadi kalau kalian mau nonton dramanya suka, horor ada, ini dia Iya. filmnya, Janji Darah. Janji Tanggal Janji 4 Darah. Juli di seluruh bioskop Indonesia. Mereka dong yang ngomong. Iya, berarti Iya, udah ya. para pesan ngomong ke Iya, warga benar. Plus Oke, 26 untuk nonton. Oke semuanya jangan lupa nonton film Janji Darah Tanggal 4 Juli 2024 hanya di bioskop. Oke. Jangan nonton bajakan. Jangan nonton Jangan. bajakan, please. Jangan nonton yang ada lebah ganteng itu. Iya. Bioskop Pengen aja. Akatsuki jangan. Jangan, bioskop. Di sini translate-nya Indonesia kok. Kayaknya Aman. mereka nggak relate ya sama jokes tadi ya. Enggak. Oh, Apa-apa Lu banget sih. emang Kita ini mantan pembajak. emang jokes orang miskin emang itu. Iya, bukan mantan. Iya, jadi adalah dulu kita. Jangan-jangan kalian yang bajak-bajakin sebenarnya. Oh, Oh enggak. enggak. Kita tukang sortir, aman. Iya. Aman kita. Oke. Kita Iya. kejahatan kriminal kita paling jauh judi online. Enggak, saya nggak pernah ya. Tapi kamu terima bansos. Saya offline. Oke lah, baik. Terima kasih ya Pak. Silakan untuk kalian berdua yakinkan seluruh warga negeri 26 ini untuk menonton Janji Darah. Kalau dari aku, kalian wajib nonton film ini karena banyak pesan moralnya juga di dalamnya. Ceritanya sangat kuat. Dan untuk kalian yang pernah dijanjikan tapi tidak ditepati, Di PHP. mungkin kalian akan merasakan relate. Cuma kalau pesan dari aku setelah kalian nonton film ini, belajar untuk tidak menggantungkan harapan kepada manusia. Karena pada akhirnya kita hanya memiliki diri kita sendiri. Betul. Respect. Oh, relate Tersinggung. banget ya. Host tersinggung lagi. Mantap deh. Manajemen ekspektasi. Relate banget. Tiba-tiba pinter banget ngomongnya ya. Baru denger. Emang dari hati begitu kalau Dari hati beda. banget. 4 Juli berarti tayangnya. 4 Ya, Juli. 4 Juli tayang Sabar. bioskop. Apa? Vergi belum. Oh iya. Mau kemana sih kalian udah telat juga? Enggak, aku mau nyuruh mereka. Dia grogi di biar tahu. Aku mau nyuruh mereka udah datang dari tanggal 3 nginep di bioskop. Ikut buka bersih-bersih. Iya. Silakan Kak Virgi. Oke, kalau dari aku kenapa harus nonton film ini? Karena melanjutkan dari Willow, banyak pesan moralnya. Dan dramanya itu bagus banget. Dramanya itu kasihan banget. Dan boleh ngomong cinta? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Cindo maksudnya. Dari Cindo. hubungan percintaannya itu bener-bener sangat di luar dari cerita yang biasa lah kalian udah pernah nonton. Dan Oh. chemistry dari antara pemainnya itu tuh enak banget. Karena kita pas di luar syuting juga chemistry kita tuh dapat banget. Jadi Ngeblend. ngeblend banget. Jadi pas
pas aku ngeliat mereka lagi Willow sama Emir lagi acting sama yang lain semua itu chemistry-nya enak banget. Jadi patut ditonton. Dan kita udah ngerjain. Yes, makanya. Kita udah kerja. Jadi harus ditonton. Iya, apresiasi. Iya. Orang udah kerja, udah syuting dia. Oh, ya. Harus ditonton. Ya harus ditonton lah. Pokoknya jadikan ini salah satu wishlist kalian untuk nonton tahun ini, tanggal 4 Juli nanti. Yes. Apakah sudah tayang? Aku nggak tahu juga nih. Belum. Iya, Belum, intinya itulah. Kalian tonton, dan kalau kalian nonton silakan di komen di YouTube ini juga, atau mungkin di sosmednya mereka, gimana review kalian menonton Janji Darah, teman-teman ya. Kita tunggu aja. Gitu dia. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan presentasi daripada kedua cast film Janji Darah. Setelah kita mempertimbangkan dengan tulisan seperti ini, Yang kutulis cuma Syarin, Verji, Pak S, kisah nyata. ini artinya film ini tidak penuh pertimbangan, Bona. Tidak perlu pertimbangan untuk kita saksikan ya. Iya, tidak Gitu. Apa sih kau bilang? tidak terlalu banyak pertimbangan untuk layak tayang di negara plus 26 ini. Oh gitu. Ya makanya sampai selesai ngomong. Tidak perlu pertimbangan aneh kali. Iya ya. Itu darimu. Iya. Berarti darimu ini kita loloskan aja masuk hiburan di negara 26. Sangat lolos lah, sangat lolos. 100% lolos. Mantap. Verified. Apalagi sutradaranya siapa? Bulet, Apalagi garis sutradaranya bulet. ada Pak S E N T O T. Pak Santo. Bulat garis bulat gitu kan persen. Iya, kan? betul. Bulat garis bulat. Ya, Tadi soalnya aku nulis persen pakai huruf gitu. persen. Kalian tuh kayak Upin Ipin ya. Oke, itu darimu ya. Iya. Kalau dari aku melihat penjelasan yang cukup baik tadi, apalagi drama-dramanya, karena aku juga bukan penyuka horor yang gimana-gimana kali, tapi mendengar penjelasan dari kedua case ini, aku jadi tertarik dan bagiku ini layak tayang di negara 26. Asik. Verified. Thank Emang yang di rumah kurang horor? Gimana? Yang di rumah kurang horor? Yang di rumah terlalu horor, makanya saya cari kesibukan di luar. Kalau hantu kan cuman ganggu kan, yang di rumah dia bisa mukul soalnya. Nggak cuma mukul ya, Minta duit juga kan? mukul minta duit ngekang. Baik. Nggak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan Janji Darah dan terus pantau Divisi Pengadaan Negeri Plus 26 bersama saya Bonar dan Nadine Hamiza. Nadine Hamiza. Iya, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi. See you. Oke. Bye-bye. Terima kasih Kak Funji. Kenapa jelek? Nih lihat nih, aku mau pamer. Aku punya sikat gigi baru merek Ciptaden. Bentar lagi akan ada orang ketiga di rumah kita karena aku membelah diri. Nah, aku membuat jus wortel. Cukurukuk. Menurut gue pasti ada sesuatu di rumah lo. Garam halus.